Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairatul Zahra dengan NIM 24020360. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 1. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan dengan topik mengenal lebih dekat cuci darah dengan gejala dini dan pencegahannya. Cuci darah atau dialisis merupakan prosedur medis untuk membersihkan darah dan mengeluarkan limbah saat ginjal tidak berfungsi dengan baik. Proses ini membantu dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pentingnya deteksi dini gejala cuci darah, memahami proses cuci darah, dan bagaimana kita dapat melindungi diri dari gagal ginjal. Gejala cuci darah yang terjadi sejak dini terjadi dari kelelahan dan lesu, rasa lelah yang tidak biasa dan sulit untuk hilang, bahkan setelah istirahat yang cukup. Selanjutnya, mual dan muntah. Mual dan muntah yang sering terjadi dapat disertai dengan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya ada bengkak pada kaki dan pergelangan kaki, penumpukan cairan di kaki dan pergelangan kaki yang dapat menyebabkan pembekakan. Definisi cuci darah yang pertama, proses pembersihan darah. Proses membersihkan darah dari limbah dan kelebihan cairan ketika ginjal tidak dapat melakukannya sendiri. Yang kedua, penggunaan mesin dialisis. Menggunakan mesin khusus untuk menyaring darah melalui membran dan semi-permeable. Yang ketiga, penggantian fungsi ginjal, membantu dalam mengatur keseimbangan cairan elektrolit dan tekanan darah. Tanda-tanda awal gagal ginjal, perubahan frekuensi dan volume urin. Menurunnya volume urin, buang air kecil lebih sering atau kesulitan buang air kecil. Yang kedua, kelelahan dan kelemahan, rasa lelah yang persisten bahkan setelah istirahat yang cukup. Yang ketiga, anemia, penurunan kadar sel darah merah yang dapat menyebabkan kelelahan dan pucat. Berikut penyebab dari gagal ginjal. Yang pertama, ada diabetes. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang kronis dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Yang ketiga, ada penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor dapat menyebabkan kerusakan progresif. Yang keempat, ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal yang tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen. Pentingnya mendeteksi gejala dini. Yang pertama, deteksi dini memungkinkan intervensi dini dan pengelolaan yang efektif. Yang kedua, pencegahan kerusakan lebih lanjut, mengurangi resiko kerusakan ginjal permanen, dan kebutuhan cuci darah. Yang ketiga, meningkatkan peluang kesembuhan, memperbaiki peluang pasien untuk pulih dari penyakit ginjal. Selanjutnya kita akan membahas tentang screening kesehatan dan pemantauan fungsi ginjal. Yang pertama, ada pemeriksaan darah dan urin. Memeriksa kadar kreatinin, BUN, dan protein dalam urin untuk menilai fungsi ginjal. Screening kesehatan rutin. Melakukan screening kesehatan secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal gagal ginjal. Pemantauan teratur. Memantau fungsi ginjal secara teratur bagi orang yang faktor resiko penyakit gagal ginjal. Perubahan gaya hidup untuk mencegah gagal ginjal. Menjaga berat badan ideal, itu menurunkan berat badan jika mengalami obesitas. Membatasi asupan garam, mengurangi asupan garam untuk membantu mengontrol tekanan darah. Rutin berolahraga, melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung dan ginjal. Menghindari rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol dapat meningkatkan risiko gagal ginjal. Peran dokter dalam penanganan dini, diagnosis dini. Melakukan pemeriksaan dan tes untuk mendiagnosis gagal ginjal secara dini. Pengobatan yang tepat,
memberikan pengobatan yang tepat untuk mengontrol penyakit yang mendasari gagal ginjal. Pencegahan komplikasi, mengontrol komplikasi yang terkait dengan gagal ginjal. Lalu dukungan dan edukasi, memberikan dukungan dan edukasi kepada pasien tentang cara mengelola penyakit gagal ginjal. Selanjutnya itu ada dukungan fisiologis bagi pasien. Yang pertama, menangani stres dan kecemasan, memberikan dukungan psikologis untuk membantu pasien mengatasi stres dan kecemasan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas hidup, membantu pasien dalam membangun mekanisme coping untuk meningkatkan kualitas hidup. Dukungan keluarga dan teman, memperkuat peran keluarga dan teman dalam memberikan dukungan emosional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.